Welcome to my channel. Training Habits. Oke guys, sebelum nonton jangan lupa pencet tombol like, subscribe dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video dari kami. Halo guys, gimana kabarnya, sehat? Oke guys, hari ini saya Gunawan mau ada panggilan training di daerah Bekasi yang letaknya lumayan jauh ya, di Pondok Gede. Jadi rutenya lumayan cukup kalau dilihat dari map jauh, jadi saya prepare di pagi hari ya guys. Ini pukul jam 5:15. Saya berangkat dari tempat tinggal saya di Kemayoran di kosan, dan saya membawakan materi training security. Biasanya saya bawain cleaning, ini security, tapi saya membawa tim saya, yaitu Pak Marsono. Beliau seorang trainer security dan saya nanti janjian dengan beliau. Oke guys, tanpa menunggu lama, ikutin kegiatan Mr. Gun. Oke guys, Mr. Gun siap-siap berangkat dulu, ikutin ya keseruan dari kami. Mr. Gun berangkat dari jam 5:30 guys, karena perjalanannya jauh sekali. Mr. Gun naik kereta guys dari Kemayoran menuju Cawang. Sudah tiba guys di Cawang, saatnya lanjut naik MRT guys menuju Taman Mini. MRT sudah tiba, saatnya melaju ke Taman Mini guys. Enak banget, merknya bersih. Sudah tiba nih guys di Sabana Group, posisinya di Labini guys, tempatnya mewah sekali. Mohon maaf 5 ya, ibaratnya merem ya Pak, 200 aja beliau ke Palembang, nanti beliau akan menceritakan tentang profil. Nah kalau saya sendiri profilnya, saya konsultan training, saya bisa membawakan sebiasanya tuh clean service, service excellent, berhubungan juga dengan security. Terus juga service-service lainnya, kayak misalkan F&B, kemarin saya bawain training di daerah kitchen. Silahkan Pak. Ya Bapak-Bapak ya, itu sekitar di depan Pak. Ya jadi kurang lebih saya beberapa project di luar juga lumayan sama Pak Marsono, cuman yang spesifik untuk training security Pak Marsono. Nah dari saya singkat aja dulu ya, karena ini banyak materi dari beliau. Saya nanti nambahin di sesi siang ya Pak, untuk service excellence-nya, pelayanan untuk prima. Ya dari saya Gunawan dari HSS, lembaga training pelatihan. Dan terima kasih juga buat Bu Suci ya. Beliau sudah mengundang saya, alhamdulillah beliau mengundang saya 2 bulan lalu, jadi kita udah ada kontak konfirmasi ya. Beliau tahu dari YouTube, alhamdulillah ya, channel saya sampai ke sini juga. Makasih ya Bu ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya ini ya, tadi kegiatan pelatihan bermanfaat ya, terus ada channel-channel YouTube di luar sana juga orang jadinya pada nyari kita. Dan alhamdulillah saya setelah main YouTube 3 tahun itu banyak juga yang manggil, alhamdulillah sih nggak banyak banget, tapi ada beberapa klien dari channel YouTube. Nanti itu buat belajar juga, nanti saya bikin juga konten ya. Teman-teman bisa subscribe, atau mungkin nanti ke depan lupa nih saya cara penanganan ini gimana, bisa lihat di YouTube, karena kalau video itu kan update. Kenapa? Namanya Mr. Gunawan sama lembaga training HSS, jadi 2 nanti saya catat di sini ya. Nah itu buat pembelajaran juga, saya bukannya agak lemes ya menjawabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau
school itu biasanya seperti itu. Harus. Kan biasanya kalau tiap hari itu ada yel-yelnya ya. Jadi mungkin dari Pak Marsono ada yel-yel sendiri. Kalau dari saya belum ada yel-yelnya dia Pak. Nanti diajari kami biar bisa lebih semangat dengan yel-yel pagi. Ayam. Oh, ayam itu Pak Marsono. Sabar. Harimau yang lebih garang ya. Oke, sebelumnya terima kasih diucapkan kepada Bapak-Bapak tim pengisi materi, ada Pak Marsono, Pak Gunawan, dan Pak juga sudah membantu yang hari ini akan membimbing dan memberikan wawasan serta sharing ilmu terkait security kepada rekan-rekan security yang ada di Sabanagro. Jadi ini adalah 5 personel dan depan kami Bapak-Bapak di Sabanagro. Nanti boleh kenal lebih lagi ya oleh Bapak-Bapak dari security. Jadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak-Bapak security juga, yang mana seharusnya kita mempunyai keinginan belajar yang tinggi dan juga lebih agar nantinya ada perbedaan lagi atau meningkatkan potensi yang dimiliki dan terdepan atau sulit seperti itu. Semoga hari ini training berjalan lancar, materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik, sehingga nanti akan Bapak-Bapak memiliki kemampuan yang sedikit banyak para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak di yaumil akhir senantiasa mendapat syafaatnya. Baik, Bapak-bapak dan Bu Suci yang kami hormati, tak kenal maka itu lagu lama. Gimana mau sayang, bener nggak? Tak kenal maka kenalan. Kayak gitu, bener nggak? Itu lagu baru, ya nggak? Saya itu orang dekat loh, Pak. Saya orang dekat, ya. Nama saya Marsono. Kalau di sini ada instrukturnya, ya nggak? Tapi sebelumnya ada instruktur, ada trainer, ada ini, ya. Kalau lewat depan ini, mungkin dalam seminggu saya pasti lewat. Makanya saya dibilang Sabana, Sabana kok banyak banget, ada 5 security ya. Perasaan di situ saya juga lihat kalau nggak 1, 2, kayak gitu loh. Karena saya kebetulan background saya dari GAT. Saya masih numpang di negara, saya tinggal di Halim. Makanya kan dekat. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu tahu kan, Bu, Lubang Buaya? Ya. Kalau dari sini langsung belok naik kanan itu saya di situ. Saya di Dirgantara 3 saya. Saya di Jalan Bima. Betul. Saya di situ. Baru dari tahun 2005 sampai sekarang saya tinggal di situ. Jadi kalau dalam sini, ya alhamdulillah, saya udah lancar jaya. Saya sering lah. Minimal ya 2 minggu sekali pasti saya lewat di sini, Pak. Itu sekilas. Nanti mungkin bapak-bapak, ibu ada yang main ke Dirgantara 3 itu kan rame itu. Mau lapangannya untuk olahraga, mau masjidnya Al-Muawana, kayak gitu tuh. Itu terbuka. Yang penting jangan masuk ke dalam markas. Itu nggak boleh, ya. Itu sekilas dari saya. Mudah-mudahan nanti Bapak kita saling ketemu, saling ini bisa ini. Setuju semuanya? Harapan saya sebenarnya next bisa kembali lagi. Jadi saya juga kaget tadi, waduh, ngelihat security-nya, ya mau tidak mau nanti setelah pelatihan ini PR ke bapak-bapak dan PR kepada Bu Suci. Sekarang saya tanya dulu dari bapak-bapak ini, Pak Rojali, Pak Arya, Pak Mulyadi, Pak Guntur, asli Bekasi Raya ini semua? Tidak. Jakartanya? Jauh banget. Orang Jakarta Barat kenapa ke sini? Sini banyak orang yang mau jadi kok sebut di sini satu. Oh gitu. Pak Mulyadi? Asli. Saya sebelumnya jadi komandernya Lasada. Yang di Jatimakmur itu. Depan pom bensin, samping Pegadaian. Yang sekarang sudah berubah. Itu saya megang di situ 2,5 tahun. All area security-nya Lasada saya pegang. Jadi sekilas supaya bapak-bapak pahami. Ya, sekarang saya tanya kira-kira
Bapak-bapak ini punya sertifikasi terkait satuan pengamanan? Ya, nggak ada. Siap, Pak. Gada Pratama? Siap. Punya? Punya? Tidak. Siap, Pak. Ada? Pak? Tidak? Tidak. Nah, ini PR-nya, Bu. Karena nanti jangan sampai kita dibilang satpam bodong. Bener nggak? Ya. Itu pasti. Kebetulan saya di toko sebelah ini, kita punya karyawan kurang lebih 13 sampai... Tidak, Pak. Tidak. Pak Arya? Siap. Tidak. Pak Mul? Sama tidak juga, Pak. Wah, kenapa sekarang jadi satpam? kan kembali lagi kepada diri kita, bener nggak? Kenapa lagi? Kayaknya nasib, Pak, itu. Enggak, nasib itu bisa dirubah. Ya enggak? Nasib bisa dirubah. Karena saat ini adalah yang terbaik. Kalau ada yang lebih baik pasti akan pindah. Kira-kira benar nggak? Betul. Itu realita. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang sekarang ini menjadi tugas tanggung jawab kita, ayo sama-sama kita jalankan. Maaf, tanda kutip, kita tidak bicara terkait dengan umur, terkait dengan sara. Sara itu ibaratnya ya etnik, budaya, agama, suku, tidak. Tapi bagaimana kita jenderal bintang 1, kolonel, kapolres, karena pengen mendapatkan sertifikasi, biar diakui bahwa beliau anggota satpam. Ini yang kadang orang nggak ngerti, orang luar itu nggak ngerti, taunya satpam itu juga jagonya gini. Nanti satpam itu sudah harus dirubah mindset seorang satuan pengamanan. Satpam yang dulunya nanti di service excellent, nanti Pak Gun itu yang nyampaikan, nanti kita poles-poles ya kan, yang dulunya itu harus kita yang bikin kesalahan, kayak gitu loh. Jadi ada beberapa yang harus kita ini. Nah, masuk pertama, nih terkait undang-undang satpam. Satpam tadi sudah sebagai profesi ini di bawah naungan Undang-Undang Nomor 2 ya kan tahun 2002 tentang kepolisian terbatas. Karena kita ini ada undang-undangnya. Tidak asal kita pakai baju, tidak asal kita pakai safari, kita pakai ini, kita pas, enggak. Jadi semua diatur di dalam undang-undang. Nah, kembali lagi nih, satpam wajib mengikuti pendidikan kualifikasi Gada Pratama. Ini terkait dengan kualifikasi kita, Pak. Jangan sampai nanti kita dianggap satpam bodong. Kemarin di Cibubur, di Loka itu dilakukan razia, banyak yang ketangkap karena nggak mempunyai KTA, akhirnya dilepas bajunya. Itu di Loka Cibubur, jalan alternatif Cibubur, deket banget itu. Kebetulan saya ikut tahu ininya sama GM-nya nanya ke saya, oh ya baik Pak, silahkan dia ini. Kebetulan kemarin dari Polres. Ya, nih ini terkait dengan kualifikasi. Jadi paling nggak bapak-bapak ini nanti, mohon maaf, kita tidak pandang umur, tidak pandang ini. Kalau memang punya kesempatan, silahkan. Makanya tadi saya colek ke Bu Suci. Ya, siapa tahu nanti ada kolaborasi, ya enggak? Kolaborasi supaya kita mempunyai sertifikasi. Kalau bapak-bapak, wah, saya umur itu hanyalah angka. Karena itulah yang menunjukkan bahwa rekan-rekan ini, bapak-bapak ini sebagai satuan pengamanan, satpam. Saya nggak sombong, tapi nyata ya. Saya ini satpam, Pak. Nih, saya satpam. Ini punya KTA. Satpam itu adalah seseorang yang dididik, dilatih, direkrut, dan mempunyai karta tanda anggota satpam. Benar nggak? Sampai yang punya Gada Pratama kan? Pasti punya Siap. Masih aktif atau tidak? Itu. Nah, sekarang nyari mahal-mahal tapi nggak punya. Nah. Jabatannya cuma area manager kayak gitu kan. Terus masih berlaku sampai tahun 2027. Perpanjang terus Pak saya. Sudah berapa kali saya bertanya. Itu contohnya, bukan kok saya sok-sokan Pak. Memang mahal Pak. Karena itu alat kita kerja, perangkat kita kerja. Nih, kalau di Gada Pratama dan Gada Madya, Gada Pratama, pelatihan dasar satpam bagi anggota satpam oleh kepolisian khusus. Ada yang tahu kepolisian khusus itu siapa aja seperti contohnya? Teroris, Pak Gun. Polsus.
polisi narkoba. Ya, sama. Contohnya aja biar tahu. Kalau enggak kita nggak ngerti. Brimob itu masuk Brimob. Brimob, Pak siapa tadi ya lupa? Pak Guntur? Polisi hutan. Yes, yang betul cuma Pak Guntur, polisi hutan, Polsus. Kalau namanya mau Brimob, anti teroris, penangkap narkoba itu kepolisian. Tapi Polsus, kepolisian khusus itu terkait Polsus kehutanan, Polsuska. Naik kereta, ada yang udah pernah naik kereta? Naik kereta itu kan ada yang baretnya oranye, bleh kayak gitu, nggak taunya Polsuska, ya nggak? Itu punya hak di kekeretaan aja, di luar kereta nggak punya. Di hutan itu, Polsus itu cuma di situ, di luar nggak bisa. Di tempat tahanan sipir itu, dia punya hak di wilayah situ. Di luar itu udah diserahkan lagi ke kepolisian. Makanya kita punya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas di area kerjanya. Termasuk kita di nomor 3-nya, nomor C-nya. Kalau nomor 2-nya penyidik pegawai negeri sipil. Contohnya adalah para inspektur jenderal atau inspektorat. Itulah yang akan diinikan. Inspektorat itu yang akan melakukan penyidikan di area lingkup kerjanya, lembaga-lembaganya. Di tanggal 30 Desember tahun 1980. Itu setiap tanggal 30 Desember itu pasti dilakukan ulang tahun Satpam. Beberapa tahun saya diminta ke Polda juga mendampingin tim. Ya, jadi kita tahu ini kan ilmu baru lagi. Masa Satpam katanya Satpam kita nggak ngerti tanggal lahirnya, tanggal ininya, Ya, sekarang tahu. Iya nggak? Makanya ini fungsinya ya. Nih, Satpam lahir pada tanggal 30 Desember 1900 almarhum Awaludin Jamin MPA. Beliaunya adalah bapaknya Satpam. Itu dari Sabang sampai Merauke semuanya sama, Pak. Nah, makanya kalau begini kan paling nggak Bapak bisa catat, ingat nanti kalau ditanya, Satpam Bapak saya ini loh, kayak gitu. Jangan sampai Bapak Satpam ada siapa ya kemarin kayak gitu loh. Tolong itu jangan. Ini profilnya, ya. Terus saya sampaikan terkait dengan ini tadi. Dasar hukum tadi jelas, yang sekarang sudah dirubah ke Perpol nomor 1 tahun 2023 tentang pengamanan suara. Ini adalah bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian terbatas yang diadakan oleh organisasi, terus kemauan sendiri, kepentingan masyarakat sendiri, kemudian memperoleh pengukuhan. Dari siapa sih? Dari Kepolisian Republik Indonesia. Itu terkait dengan Pam Swakarsa. Nah, sekarang saya Mitra 10. Giant-nya. Iya, waktu itu Giant. Harusnya ketemu sama saya dong. Giant kan dulu pegangan saya waktu di pegangan talian. Iya, Julung kan. Karena tahun 2020 saya megang Giant, Pak. Oh iya. Ini contohnya ya. Kebetulan kalau retail saya hafal. Retail saya banyak pegang dulu, Pak. Saya itu main 2 kaki, Pak. Organisasinya kita banyak. Nah, terus fungsi kita. Kita punya fungsi nggak sih di sini sebagai Satpam itu? Apa fungsinya? Nah, itu tugas pokok tadi. Apa tadi Pak Jali? Fungsi kita. Fungsi kita ada di sini ngapain? Menjaga keamanan barang-barang. Menjaga aset itu kan saya tadi udah tugas pokok. Garda depan. Garda depan. Bukan. Fungsi. Makanya mindset kita harus kita bongkar. Kita ada tugas pokok, ya nggak? Makanya bapak-bapak tahu tupok siram? Tugas pokok fungsi Satpam. Yes. Tugas pokoknya jelas. Fungsinya? Menjaga kenyamanan masyarakat. Menjaga kenyamanan, ya. Pak ya? Masa udah jadi Satpam bola-balik nggak ngerti, nggak fungsi? Berarti di sini kita itu blek aja, yang penting datang. Kayak gini, ya nggak? Biar kelihatan kayak gitu, jalan lagi ke sana, ya. Itu. Kita harus tahu tugas pokok, fungsi dan peranan kita ada di sini, supaya kita mempunyai value, mempunyai nilai. Tugas pokok jelas tadi, ya kan?
terkait bagaimana aspek pengamanan, ketertiban, kenyamanan di area kerjanya, terkait asetnya, barang bergerak tidak bergerak, personelnya, data informasi, teknis-teknis lain yang diberikan sama manajemen. Fungsi kita melindungi dan mengayomi. Fungsi kan kita berfungsi di sini ada. Oh, orang merasa terancam. Oh, orang merasa diacukan yang nggak jelas di areanya, sehingga apa? Mereka akan membuat anarkis. Itu maksudnya melindungi dan mengayomi di sini. Di sini ini nyaman, tentram, gitu loh Pak. Bukan kalau orang-orang yang nakal urusannya apa? Ya nakal-nakal ngikutin SOP-nya. Kalau nggak ngikutin SOP ya udah nggak mau masuk. Ya kadang-kadang mereka yang kucilkan itu pasti dia nggak ngikutin SOP nakal. Nah, itu nanti ada di namanya COC, Code of Conduct. Makanya kita ini dulu terkait dengan tugas pokok kita. Tugas pokok kita dulu, fungsi kita. Fungsi kita adalah melindungi dan mengayomi orang-orang yang ada di area kerja. Contoh kecilnya, ada salah satu orang yang punya hutang. Oh, nggak taunya penagih datang. Itu kan jadi ricuh. Ada sebab. Pisahkan. Nggak ada namanya. Kalau ada urusan, silahkan di luar. Ini adalah area kerja saya. Saya yang bertanggung jawab di sini. Contoh kecilnya begitu, Pak. Sehingga apa? Pekerjaan di sini tidak terganggu. Operasionalnya di sini tidak terganggu. Ya, itu contohnya. Terus, peranan kita di sini. Kan udah tugas pokok, udah. Tupok. Si, fungsi sudah. Ran, sekarang ran. Peranan kita. Kira-kira apa? Nah. Kan kita sebagai seorang laki-laki, seorang kepala keluarga, ya enggak? Seorang suami, kita punya tugas pokok, fungsi kita, dan peranan kita sebagai seorang bapak. Kan kayak gitu. Sama di pekerjaan. Itu sekilasnya begitu. Dari sini udah ketangkep kira-kira. Ini baru tumpuk siran. Ini saya masih banyak ini nanti. Jangan sampai nanti cuma masuk telinga kanan mental lagi. Satu dua mah. Nah, maksudnya itu kalau bisa itu keluarnya kuping kiri kayak dulu, masuk kiri, kanan keluarnya masih ngantol kayak gitu ya. Oke, ini terkait dengan dasar-dasar terkait dengan tumpuk sirannya nih. Tugas tumpuk siran satpam. Tugas satpam sebagai ini meliputi menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungan yang meliputi aspek pengamanan fisik tadi, aset tadi. Ini penting biar kita tahu. Jangan sampai kita tugas di sini, tugas pokok kita Gibas. Akhirnya saya kenalan sama Panglima Gibas, Panglima Andreas, ya kan? Ketemu sama Ketua Dunge, kayak gitu-gitu. Mr. Gun. Sampai kemarin saya harus ketemu sama timnya Umar K. Itu realita. Karena memang budayanya budayanya apa namanya? Budayanya Indonesia, habit itu nggak bisa. Dan yang paling ini ya cuman Bekasi, Tangerang aja, yang lainnya sih ya enjoy aja Pak kalau mau tahu. Ini realita. Bisa kabupaten bisa kayak gitu. Ya semua aja. Kalau kasih kota nggak gitu. Buktinya saya kemarin sama teman-teman ngantam PP itu digampret 2 tahun yang lalu, masih ingat? 3 tahun yang lalu, yang teman saya jualan durian di antemin diem aja, besoknya langsung kita babat habis itu. Gampret itu. Nah, makanya coba lihat dulu PP di situ itu teman saya. Jadi kadang kan kita udah menurut saya benar, iya menurut Bapak, tapi menurut perangkat peraturan nggak tahunya blank, salah kaprah. Karena nanti kedepannya saat saya buka standarnya perform satpam itu bagaimana, ya bapak-bapak ya jangan gondok sama saya. Itulah penjelasan singkat mengenai satpam. Oke guys, kita akan lanjut ke materi APAR. Apa yang dimaksud dengan APAR? APAR yaitu alat pemadam api ringan. Fungsi dan cara kerja APAR. Fungsi utama, mencegah kebakaran kecil menjadi besar, melindungi nyawa, dan melindungi aset dari kerugian akibat api. Cara kerja.
Cara kerja APAR bergantung pada jenis media pemadam yang digunakan. Secara umum, alat ini bekerja dengan cara memutus rantai reaksi api dengan beberapa cara. Menyelimuti api, mengisolasi api dari oksigen, mendinginkan, menurunkan suhu api, memutus aliran bahan bakar, memisahkan bahan bakar dari sumber api. Karakteristik APAR: portable, desainnya ringkas dan mudah dibawa serta dijangkau oleh satu orang. Berat, memiliki berat antar titik 0, 5 kg hingga 16 kg. Jenis media pemadam, berisi berbagai jenis media pemadam seperti bubuk kimia dry chemical powder dan karbon dioksida CO2, tergantung pada jenis APAR. 4 langkah menggunakan APAR. Cara menggunakan APAR adalah sebagai berikut: tarik kunci pengaman atau segel. Pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api. Tekan tuas, kibaskan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api padam. 4 jenis APAR apa saja? Berikut adalah jenis-jenis APAR berdasarkan media pemadam api yang digunakan. Jenis APAR dry chemical powder 2, jenis APAR karbon dioksida CO2 3, jenis APAR foam 4, jenis APAR liquid gas. Itulah penjelasan singkat mengenai APAR. Lanjut materi service excellence yang dibawakan oleh Mr. Gun. Sebelum memulai materi service excellence, mari kita ice breaking seru-seruan dulu guys bersama para bapak-bapak security. Pertama kita yel-yel dulu ya guys agar para peserta bersemangat. Kedua, tebak kata. Apabila peserta menyebut kata yang benar maka akan mendapatkan door prize. Yeay! Seru juga yang ngerjain bapak-bapak, kapan lagi akan maafkan ya Pak Haha. Ketiga, game tembakan siapa yang menang dialah juaranya. Ini sulit sekali mainnya ya guys, harus cepat. BTW permainannya siapa yang kalah maka disuruh duduk. Selanjutnya game maju mundur, ini kocak banget guys, haha. Terakhir, peserta diminta jawab cepat oleh Pak Marsono. Bagi yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Bentuk perilaku yang baik dan benar. Ada 4 bagian yang harus sampai atau bapak-bapak sebutkan. Yang bisa silakan. 4 bagian untuk membentuk sikap perilaku kita yang baik. Menjadi seorang satpam tadi. Nah, Etika, profesional, tanggung jawab, dan satu lagi. udah Oh no! untuk membentuk sikap perilaku, attitude yang baik, untuk membentuk standar kita, pelayanan kita yang baik, ada 4 yang saya sampaikan. Benar nggak? Ini yang di luar kepala. Katanya sulit, ini nggak sulit. Itu yang mudah. Tahu tadi, benar nggak?
Ayo, untuk membentuk sikap dan perilaku kita. Katanya tadi kita bagaimana kita mempunyai sikap perilaku yang baik dalam berinteraksi, dalam komunikasi dengan orang lain yang lahir dari hati nurani. Nah, untuk membentuk sikap itu ada 4 bagian yang saya sampaikan. Yang 4 itu apa aja? Bisa 2 aja udah kasih menang. 2 tuh. 2 menang, ada 4. Ayo, pada jali. Pada jali. Jaga etika. Apalagi jaga sopan. Ya, apalagi lebih bawah. Nice. Baru 1 betul. Mana? Sibuknya. Betul. Ya Allah, saya ngomong panjang kali ini. Saya ini. Masuk tuh kanan bintang tuh. Itu gampang banget, itu standar itu. Ih, padahal saya ulang. Ayo bangun, apa lagi? Bapak tadi yang kenapa lebih banyak? Apa? Pakaian apa? Etika, standar. Baru tadi, ayo. Tadi loh saya ngomong panjang lebar. Contohnya termasuk Pak Kos ya, yang bilang, ayo Pak, apa yang belum bisa, saya nggak bisa begini. Itu salah satunya. Apa coba? Kurasa dulu itu jelas cuma S. Sejuk dalam topak. Ayo, kenapa punya yang kecil? Kedua loh. Ayo, satu lagi Pak. Penampilan juga. Penampilannya kan, senyum sama-sama teman-teman. Apalagi yang 2, yang belum. Sopan. Sopan itu 5S gitu. Ini lupa. Lanjut, Nah, makanya nanti materinya mungkin excellent nanti saya share ke Bu Suci ya, nanti dibaca buat pedoman kita ya. Kalau dicatat tadi ada yang lupa, ada yang nyatat, ada yang fokus, ada yang enggak, jadi buyar. Oke, saya paham mungkin kalau di sini buyar ya, nanti di rumah dibaca, dipelajari biar menjadi tenaga profesional. Satpam yang terampil, profesional, jadi nggak disepelein, terus orang juga nggak mandang kita sebelah mata. Jelas ya? Kelanjutannya untuk materi selanjutnya, service excellent. Sebelum saya mulai, saya mau nanya 3 hal aja ya, yang nyantol di benak teman-teman ini ya. Tadi kan udah ditanya sama Pak Marsono nih. Coba yang benar-benar di benak kalian. Yang tadi dipelajari sama Pak Marsono, Pak Guntur ya. 3 aja Pak, sebutin yang nyantol di Bapak nih. Apa aja bebas. Yang dipelajari oleh Pak Marsono. Dan oke, terus oke, terus sama teknis dalam tugas di lapangan. Oke, sip. Intinya yang nyantol di benak dan yang yang menambah wawasan. Yang tadi saya nggak tahu jadi tahu. Ya, ilmu itu kan ibaratnya dari mana aja. Nah, yang nyantol di kalian apa? Pak Mulyadi apa Pak? Tugas utama satpam, terus sama fungsi satpam. Review atau tanya jawab dengan peserta training. Nah, jadi tahu kan? Tuh saya nggak nanya detail. Kalau nanya detail ntar jelimet lagi. Ya, intinya basic aja yang tadi Pak Marsono jelasin. Apa Pak Arya yang benar-benar nampol nih, nyantol di kepala. 12 gerakan lalu lintas, terus jenis-jenis apa, penggunaannya sama standar penampilan dan 5S itu. Oke, tadi saya menarik yang pertama ya Pak, 12 gerakan lalin ya. Nah, ini tugas security juga Pak. Jadi walaupun kita bukan security, bukan tukang parkir ya. Kita juga punya kewajiban untuk namanya itu kalau ada mobil masuk, mobil keluar, ada motor masuk, motor keluar, itu harus bisa ngamanin Pak. Terus kalau misalnya ada motor masuk atau mobil, kita harus bisa ngarahin di mana parkir yang kosong. Terus kalau ada mobil yang penuh atau mobil yang mau keluar, kita arahin, dikasih jalan. Kayak gitu nggak di sini? Iya. Iya bener, yakin? Iya. Nah, saya tanya Bu Suci ya, pasti ada yang kurang, ya kan? Nah, itulah namanya kan SOP. Jadi SOP itu kan harus dijalankan. Kalau misalkan di tempatnya ada sun parking ya, kewajiban security hanya mungkin ngedata tamu yang masuk. Tapi kalau nggak ada sun parking tadi, itu harus benar-benar tahu ada customer misalkan datang parkir, terus ada yang penuh parkirnya diarah-arahin Pak. Nah, itu biasanya itu disorot ke manajemen dimanapun. Security-nya kemana nih gitu. Nah, kita itu kan nggak ada terdepan di depan jalan raya. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, itu tugas kita sebagai seorang security yang baik. Itu namanya pelayanan. Jadi kita harus ramah tadi ya, walaupun moodnya jelek atau kita lagi bad mood, kita harus senyum ya Pak. Bapak bisa senyum kan?
Nah, jadi harusnya harus menjaga kestabilan senyum kita. Terus kedua ya, parkir tadi itu penting banget ya. Takutnya apa? Pada saat di dalam penuh ada yang parkir masuk, akhirnya motor numpuk. Nanti tumbuhnya kita ngantuk ya kan, terus makan mulu. Ya Pak ya, olahraga. Ya kalau lagi minggu ke GBK mungkin. Ya jadi harus ada gerak-geraknya. Ya, tadi Bapak udah oke ya, Bapak Pak siapa namanya? Pakus apa? 3 Pak yang nyantol di Bapak. Begini sekolah keamanan. Haji Malvin Jamin. Apa? Berdiri asal mula berdirinya. Oke, terus? Sama soal lalu lintas ini. Oke. Oke, berdirinya tahun berapa tuh? Tadi berdiri security. Iya, pada bulan 30 Desember. Mantap, itu tahu. Tepuk tangan tuh baru. Ya, jadi ingat-ingat ya, jadi security itu ada ulang tahunnya. Jadi ada diakui juga ya oleh negara gitu. Security itu kan membantu polisi karena Kopos itu kapasitasnya nggak banyak ya. Jadi kita ini sebagai security harus bisa menjadi garda terdepan. Terus kayak tadi Pak Marsono bilang ya, polisi, TNI itu rata-rata kalau udah pensiun jadi security juga. Jadi chip kebanyakan kalau saya megang proyek yang gede-gede itu iya rata-rata dari kepolisian. Yang udah pensiun Pak, yang udah umurnya 55 ke atas. Ternyata masih dikaryakan, difungsikan karena mereka punya background. Backgroundnya sama ya. Security itu sama kayak polisi backgroundnya. Ya, kalau polisi kan lebih ke keamanan di ibaratnya luas ya jangkauannya. Kalau kita kan hanya gedung, perkantoran atau tempat instansi kita bekerja. Kalau Bapak terakhir apa Pak Rojali? Kalau saya terakhir tanggung jawab, disiplin, penampilan, dan lain. Mantap. Ini Bapak yang cepat nih, nggak bisa nilai ya, malu nggak enak. Intinya balik lagi ke diri kita ya, kita bekerja punya guidance, harus punya contoh, punya apa yang namanya itu etos kerjanya harus bagus. Jadi jangan melempem, jangan kerja itu hanya ya apalagi Bapak-bapak di sini kan udah lama expert di bidang security ya. Gak apa-apa, nggak ada tadi garda pratama itu di luar harus loh. Nah ini rasa syukur kita di sini alhamdulillah ya. Nggak ada tadi sertifikasi tapi kita masuk. Nah tujuannya ke depannya biar tersertifikasi gimana latihan. Walaupun sekarang belum ada yang sertifikasi gada, minimal kan udah pernah refresh training mengenai satpam. Jadi minimal tahu. Kalau nanti bapak-bapak bagus kan sertifikasinya oke, di luar bisa ngelamar lagi, bisa jadi dandu, bisa lebih expert dari kita, bahkan bisa mengikuti jejak kayak Pak Marsono. Sama Pak Marsono dari nol juga dari kayak kita. Ya karena mau belajar akhirnya bertumbuh jadi orang yang bisa memberi share ilmu. Kan bermanfaat bener nggak? Dibutuhkan di mana-mana. Beliau sibuk besok udah melalang buana lagi Pak ya. Dia hari ini bikin buat besok mau kemana nih? Tuh tanya. Ya kalau udah punya sepak terjang kayak gitu. Mau pada maju nggak? Mungkin ke hotel nih pernah diajak, ke tempat elit, ke mall, perbankan ya. Pernah sih, tapi kalau Ya, makanya main Pak. Ya, ke hotel gini. Ke hotelnya oh ya asik. Pak, nggak salah namanya? Pak Guntur pernah masuk ke dalam suatu tempat elit mewah, pelayanannya gimana? Di mana? Ya di hotel mana? Berbintang 5. Pak Hyatt ya. Nah itu kan elit ya, yang bintang-bintang 5. Nah jadi pelayanan ekstra prima ini, jadi kita itu kerja udah di kategorinya di atas rata-rata. Semakin persaingannya makin bagus, makin ketat, ya nggak? Yang karyawan atau instansi perusahaan semua berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Sekarang kan ininya apa? Trennya ya, trennya bintang 5. Benar nggak? Contohnya, kalau nggak suka dengan pelayanan kita, bisa aja diviralkan melalui media sosial. Jadi hal kayak gitu kita harus berwanti-wanti, walaupun nggak ada CCTV. Mungkin duduk saya masih bisa ngumpet, tapi kalau ada CCTV kan, kita lagi ngapa-ngapain atau ada orang yang nggak senang, bisa direkam. Nah, pelayanan service excellent itu memuaskan, tidak mengecewakan seperti gambar ini ya. Tadi kan Pak siapa namanya? Pernah ke restoran ke hotel ya. Coba pernah nggak yang ke bank? Misalkan bank BCA. Pernah makan di itu bagus nggak Pak? Pelayanan mengecewakan nggak? bagus. Ya bagus kan? Semua orang bilang bagus. Karena apa? Emang good. Gitu loh. Jadi pelayanan itu harus kompak. Ketika kita memberikan pelayanan, kita harus kompak satu sama lain. Jangan yang ini bagus, yang ini jelek, yang ini biasa aja. Itu namanya nggak rata. Nah kalau saya memberikan statement di saya training itu harus semua sama. Besok saya training di lapangan padel. Sampai ada orang customer bilang, Pak tolong dibuatkan standar greeting ketika berpapasan dengan tamu. Di situ saya harus mikir, oh iya, yang bagus gimana nih biar enak. Misalkan Pak Mulyadi ya, selamat datang di Sambana Group, ada yang bisa dibantu kan lebih bagus. Oh, itu mungkin di hotel ya, atau di apartemen, atau tadi di BCA, ya kan? Nah, yang sederhana aja nih, di Alfamart, Alfamidi ada nggak? Indomaret, ada kan? Nah, itu sebuah itu sekarang karena persaingan makin sengit dalam jualan, jadi mereka berlomba-lomba memberikan
yang terbaik melalui pelayanan itu. Kalau harga relatif, ada yang mahal dan murah tergantung orang. Tapi kalau pelayanan orang-orang kaya mikirnya bukan harga, pelayanan dulu. Ya Pak ya, itu Pak, jadi sadar diri, peka sama penampilan. Jangan nunggu disuruh, sebelum kita memimpin orang, pimpinlah diri kita. Ya Kak, ketika nanti Anda sudah bisa memimpin diri sendiri, artinya Anda sudah cocok jadi leader. Anda sudah cocok naik level posisi. Siapa tahu nanti dari sini kan dipromosin, ya kan? Bagus nih Pak Arya, disiplin, rapih terus. Cocok nih jadi kepala bagian, megang security seluruh Sabana misalkan. Ya Pak, bisa jadi kan, nggak ada yang tahu lah. Tapi rezeki itu melalui kebiasaan kita, melalui habit dan karakter kita. Kalau karakter baik, jujur, rajin, insya Allah rezeki bisa datang dari mana aja. Itu aja ya tadi ya. Ini kalau mau lihat medsos saya di sini ya, Mr. Gunawan, lembaga training. Nah, saya setiap hari konten ini buat kebutuhan itu ya tadi bisnis. Alhamdulillah banyak yang manggil saya dari sini. Nah itu kan saya juga Mas Sono ya. Coba sebutin buncis gitu. Lama-lama terasah, ya kan? Ya Pak, nanti buncis jangan depan customer dibuat buncis. Ya Pak. Ya Bapak terus senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Ya jadi gini, interaktif itu senyum itu kita itu ya kalau mau berubah pertama dari teman kerja dulu, rekan kerja, ya kan? Terus kedua dari atasan, dari orang staff-staff sini. Jadi setiap hari ketemu, namanya itu kan Bapak mungkin introvert ya. Kalau extrovert itu kan mudah bergaul, terus mudah suka banyak nanya gitu kan. Terus kayak cerewet, tapi nggak apa-apa cerewet buat nyapa temen itu nggak apa-apa. Daripada diam-diam itu kategorinya ya kalau orang lihat tuh dianggapnya sombong. Padahal mungkin malu ya Pak. Ya Pak siapa Guntur ya? Pendiam ya? Sedikit pendiam ya. Kalau Pak Mul rame nih orang ini, ya kan? Pak Arya pendiam. Ya Bapak tengah-tengah. Ya jadi harus punya interaktif tuh, nanya-nanya aja gimana bro kabarnya gitu. Halo Pak sehat gitu ya. Itu namanya tuh peka. Jadi orang itu seneng kalau disanjung itu ditanya seneng pasti. Orang Indonesia kan suka dengan basa-basi ya. Jadi kalau kita diem aja ya kan kayak orang bermasalah terus kayak kita itu jutek gitu kan. Walaupun mungkin pemalu tapi di dunia kerja nggak berlaku. Orang pendiam sholat nanti kita lanjut nih soalnya nanggung ya materinya lumayan bagus buat teman-teman. Ya, boleh mau sholat atau tadi mau lanjut ketiga menyajikan makanan yang bervariatif. Tadi kan saya lihat tuh, wah banyak juga nih variannya gitu kan. Terus juga kekinian ya kan zaman sekarang kan suka kekiniannya. Terus keempat apalagi misalkan murah, meriah dan diskon misalkan ya. Ada diskon di sini. Ada. Ya kan? Nah itu jadi apa yang kita tawarkan sesuai gitu. Misalkan kenapa harus beli Sabana kan gitu. Oh alasannya ini. Ya teman-teman juga harus punya apa namanya itu ciri khas. Kenapa milih Pak Arya? Karena Pak Arya kerjanya misalkan rajin, terus punya sertifikasi, terus punya dedikasi yang tinggi gitu ya. Jadi kita punya tadi core value tuh berintegritas, akhlakul karimah. Apalagi di sini mengedepankan itu tuh akhlakul karimah. Saya dari tadi di WhatsApp sama Bu Suci ya dari pagi Pak jam 12 ya breaknya. Kenapa tahu nggak? Biar kalian tuh sholat zuhur. Terus di sini tadi juga di WhatsApp lagi Pak jam 3 kurang ya. Nah itu yang jarang sekali ya. Di zaman modern sekarang jarang mengedepankan namanya itu sholat 5 waktu. Terus di sini sholat juga bareng-bareng kan. Terus ada pengajian tadi ya kan. Nah, itu kan ibaratnya dapat akhiratnya juga, dapat dunianya juga ya kan. Jadi beriringan karena kita nggak melulu tentang apa namanya itu dunia terus ya, harus ada sisi spiritualnya gitu Pak. Nah, dan itu bagus ada pengajian, ada tahlilan ya Pak ya, pengajian. Itu ngundang ustadz ya atau di sini ada ustadznya? Siapa? Di sini ada nggak? Oh nggak ada. Kayak dari luar ya. Nah, itu kan bagus Pak. Jadi spiritual. Jadi kayak spiritual terus dicas ya. Energi harus dicas. Jadi kayak sekarang nih kita dicasnya tentang ilmu. Ya kan ilmu tentang pekerjaan kita. Terus kedua nanti tentang ke spiritual agama kita biar ada yang ngingetin. Kalau diingetin terus sama orang jadi tersentuh. Ya Pak Mulyadi ya. Oke lanjut aja ya. Jadi customer dan milik kita, customer service, quality, support, ya kan dukungan, friendly, reliable, care dan help itu membantu. Nah sebagai manusia yang kita pengen disukai orang ya harus seperti ini. Bener nggak? Kayak saya Pak Marsono, kita belum kenal aja, saya jujur aja sama kalian SKSD. Saya harus nanya, bener nggak? Ya boleh kita terkesan jutek, angkuh, apalagi dingin. Saya selalu begitu ketemu peserta, saya selalu nyapa. Saya nyapa duluan, saya harus mendekatkan diri saya supaya orang juga betah. Ya kan? Jadi yang nggak ada tuh kita diam angkuh, nggak ada sifat-sifat kayak gitu kita buang jauh-jauh. Nauzubillah min dzalik. Jadi harus benar-benar ibaratnya membumi ya dan berbaur sama customer juga.
Kalau kita mau ngajak bercanda ngobrol nggak apa-apa. Siapa tahu nanti teman-teman di luar sana karena relasinya banyak nih, banyak teman-teman luar sana yang butuh apa gitu, ya. Terus kemudian, nah ini persepsi kita latihan ya teman-teman ya. Saya mau dari kalian jawab aja, nggak usah takut salah juga nggak apa-apa. Jadi di sini ada persepsi. Jadi setiap orang itu punya persepsi pandangan masing-masing ya. Persepsi itu apa, Pak Arya? Di SS kan pernah diajarin saya SS nggak? Tuh Pak siapa nih? Pakus apa persepsi? Pandangan ke depannya. Iya. Nggak maksudnya persepsi itu apa sih menurut kita? Begitupun dengan customer ya. Kita nggak tahu nih orang di luar sana pakai bajunya seperti apa, ngeliat copang samping kita nganggapnya oh dia bukan customer, dia cuma bisa pengemis. Jangan, kita nggak tahu tiba-tiba dia owner nyerupain ya. Jadi kalau kita persepsi itu harus berpersepsi yang positif dulu sama siapapun, jangan langsung berasumsi. Terus jangan lihat orang hanya dari penampilan luar. Jadi kita harus memberikan kesan yang bagus, positif. Mereka akan bercerita ini bagus loh security-nya, walaupun di sana security-nya ibaratnya udah pada tadi kata Pak Marsono apa tua-tua kladi, tapi ramah. Ya, tua-tua kladi tahu-tahu makin jadi. Tapi ramah, bagus Pak. Nah itu ada sesuatu yang dibanggakan. Ya, jadi benar nggak Pak? Apa tadi? Ya Pak, siapa? Arahan, ya Pak. Peta tuh nggak ada yang benar ya kan? Kita buka lagi ya. 1, 2, 3. Tuh. Gak ada yang benar kan? Sengaja saya potong. Kalau nggak dipotong tahu jawaban. Nah sebenarnya ini kan tes tadi ya, tes apa? Tes gambar. Nih di sini aja salah. Nah ini bukan main golf, sebenarnya lagi memberitahu alat golf bagus. Ini saya punya alat golf bagus nih gitu. Lagi pamer ceritanya. Tuh di dalam ruangan aja kan main golf bebas. Nah tapi dari sini aja kita latihan ya. Berarti persepsi teman-teman berbeda. Nggak ada kan yang satu dengan temennya sama. Nggak ada. Maka saya bilang coba beda. Nah ini saya juga bingung mau ngasih hadiah. Orang salah semua. Apa Pak Guntur? Kalau ngeliat gini gimana? Berwibawa. Terus rapi. Apalagi? Pak Mulyadi? Ramah sama rapi. Iya kan? Yang baik-baik kan? Coba Bapak. Berwibawa Pak. Iya kan? Iya kan? Pasti yang bagus tuh. Kenapa yang bagus-bagus Bapak sebutin? Padahal belum tentu karakter asli seperti itu kan? Banyak kan yang rapi, apa di busway kan, yang rapi tiba-tiba bawa laptop dia nyopet, ya kan? Terus anggota DPR yang kelihatan keren berdasi tiba-tiba korupsi. Apa kalian tidak berpikir situ? Padahal itu rapi loh, melebihi apapun kayak kehormatan, suatu kehormatan. Nah berarti tidak bisa ditolak ukur dengan penampilan. Tapi kenapa kalian berpikirnya positif semua? Diasumsikan rapi, bagus dan lain-lain. Nah teman-teman coba bapak-bapak harus rapi juga supaya orang memandang kita juga rapi. Saya selalu nekanin ke cleaning service kan bersih-bersih. Masa penampilannya kotor? Gimana membersihin ruangan? Badan kita aja kotor gitu, apalagi kan rambut gondrong gitu. Ya itu kan persepsi juga kan, orang lain mempersepsikan juga akhirnya. Itu kayak tadi saya bilang, ada customer kita nggak tahu siapa, tiba-tiba dia punya duit. Kayak di sini kan Pak Tata yang ownernya siapa? Nah dia gimana, rapi nggak? Apa biasa aja stylannya? Nah biasa aja, ternyata dia berduit. Coba ke orang yang belum kenal dia, selamat pagi, selamat siang, sore, malam. Ada sih malam kan? Jadi harus nyebutin selamat malam Pak, ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, dengan saya Galang, dengan saya Pak Mulyadi Pak gitu. Jadi refleks kalau ketemu orang begini. Kalau di dunia facility ya, apa begini? Kalian di sini ada nggak? Ini nggak apa-apa, hormat dulu. Kita nggak tahu yang dihadapin kita itu siapa. Tiba-tiba owner, tiba-tiba pemilik perusahaan, atau dia bermitra dengan kita kan, naruh saham. Jadi jangan berbeda-beda. Kalau berbeda-beda nanti pas kena sialnya kita habis. Suka ada masalah nggak di sini Pak? Komplain? Nggak ada. Belum ya? Jangan sampai. Ya kan? Fokus ada nggak? Coba sampai malam dia gadang, rela gadang. Karena apa? Dia hobi. Jadi walaupun gadang besok kerja ya udah kerja aja. Jangan nanti dikerjain nggak masuk. Ada nggak hobi main bola? Bapak main bola kan tadi? Iya Pak Arya tadi main bola ya? Main bola capek nggak Pak? Pernah jatuh nggak? Pernah cedera nggak? Kapok nggak? Nggak ada kapok karena hobi. Tadi royal, Bapak berarti suka nraktir. Bapak loyalnya dalam hal apa nih? Pulang kerja? Ya berarti lebih jam kerja ya. Jadi nggak terburu-buru. Kalau ada tuh orang yang buru-buru ya, tenggo. Buset udah kayak anak SD ya. Jangan. Nah ini security ya, ini saya tadi mengamati ya dari pembicaraan Pak Marsono. Saya tuh orangnya selalu berimajinasi, jadi kalau ada orang ngomong apa, saya langsung tek, saya harus bikin standar grooming. Padahal saya selalu bawain materi umum.
Jadi saya langsung tadi browsing, kadang-kadang lewat ya, ntar sidak loh. Nah, kalau nggak pakai gunting, mau dicukur langsung. Kayak anak SD kan, kalau kita melanggar digunting. Tuh Bapak udah rapi ya pakai minyak rambut Pak Kusnyadi ya. Bagus, Pak Arya juga bagus ya, pertahankan. Kumisnya aja nih. Ya. Intinya jangan jadi orang yang susah dibilangin ya. Harus sadar diri, terus ngaca. Kalau di tempat saya tuh kerjaan tuh ada kaca gede segede gini. 1 meter. Jadi kalau kita mau kerja di ngaca dulu, terus pakai minyak rambut. Sudah rapi Anda itu slogan seperti itu, Pak. Saya di rumah aja kaca gede loh. Jadi kalau saya mau berangkat lihat dulu. Rapi nggak, pakai gesper nggak? Pakai gesper tuh jangan. Nanti kan pasti malu sendiri tuh. Ih, keren banget. Begini, ya kan? Dibukain pintu. Silakan duduk, Pak, ini nomor antriannya. Ya kan, terus dia bisa ngejelasin kalau tellernya lagi sibuk, dia bisa bantu. Nah, kita juga sama bisa ngejelasin. Jangan bilang nggak tahu. Ya kalau nggak tahu gimana Pak Mulyadi? Ada yang nanya nggak tahu jawabannya Bapak apa? Ada tanya nih customer, Bapak nggak tahu jawabnya gimana? Kantor. Nggak ketemu orang, kenapa harus rapi? Kenapa harus ramah? Ya karena memang udah job desk dia ya, harus ramah. Misalkan gini, angkat telepon, nggak ramah, terus tiba-tiba ditutup langsung jegrek. Merasakan nggak orang telepon? Iya, jadi jangan langsung nutup apa namanya itu telepon. 1 kali, 2 kali berdering, angkat. 3 kali udah kelewatan. Kalau di call center ya, atau di customer service. Terus kalau ada keluhan didengerin banget, bener nggak? Pernah nggak kalian dengerin? Ya karena di kantor, masa pakai baju kalau oblong? Iya, kalau di kantor kan rapi. Marketing kan namanya call center. Walaupun di telepon tetap kita juga bisa merasakan ya. Pernah nggak kalau Bapak ada keluhan nih, misalkan kartu simpati error, itu pengen jam lebih standar, itu yang luar biasa. Ya nggak? Kayak di Alfamart kan, selamat datang, selamat pagi di Alfamart ya kan, itu udah melakukan kan? Kalau nggak ngelakuin, dia ada CCTV, bisa di SP. Dan dia harus nawarin produk. Kalau di Alfamart tuh harus nawarin produk. Kalau kita udah belanja ditawarin kan, karena ada CCTV. Kalau nggak, Testimoni peserta training setelah mendapatkan training. Training ya, siapa Pak Marsono dengan pelatihan security. Apa yang mau disampaikan di kesan-kesan? Nanti kalau ada kamera yang siap. Ya, untuk kesannya, untuk penyampaian ke Pak Marsono, untuk penyampaiannya cukup bagus. Untuk rekan-rekan saya juga cukup bagus lah. Cara penyampaiannya, cara ya uji prakteknya, gimana kita di lapangan, ya cukup bagus lah. Pada Pak Gunawan juga terima kasih, cara penyampaian juga pun dapat loh, dimengerti oleh rekan-rekan saya juga. Ya mudah-mudahan dari HSS juga bisa terus maju, dikenal oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Jaya selalu ya HSS. Mantap. Baik, direkomendasikan ya Pak. Siap. Puas. Terima kasih Pak Arya, sudah selalu ya. Siap. Baik. Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Tadi kan sudah di training ya dari lembaga dari HSS, Iya. dengan saya dan Pak Marsono. Iya. Bagaimana Pak penyampaian yang mau disampaikan atau kesan-kesan Bapak nih? Kesan-kesan saya sangat berterima kasih dengan Pak Gun dan Pak Mariono atas Pak Marsono atas arahannya, dan ilmu yang saya dapat mungkin bisa dikembangkan lebih baik lagi untuk saya bekerja di Sabana. Mudah-mudahan Sabana juga sukses, Pak HSS juga sukses. Ya, terima kasih atas didikannya dan saran-sarannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Pak. Dari saat lalu ya Pak. Sukses, Amin, ya. amin. Siapa? Yal-yal penutupan. Semangat pagi. Pagi. Tasya luar biasa. Sekian training dari kami. Semoga bermanfaat ilmunya ya guys ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan sukses buat bapak-bapak semuanya. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen dan share jika video ini bermanfaat. See you next again. Bye-bye, nantikan video kami berikutnya.